Hai semuanya. Proyeknya sudah disentuh sistem Guru Markets. Mari kita mulai dengan informasi ringkasan tentang perusahaan. Mari kita lihat setiap parameter lebih detail lagi. Jika perlu, Anda dapat menghentikan video. Kami sarankan Anda mempertimbangkan setiap parameter perusahaan yang sedang dipelajari lebih dekat. Sekarang kita akan membandingkan indikator fundamental utama perusahaan DraftKings Inc., ticker DKNG. Ulasan ini berdasarkan informasi pertanggal 1 Juli 2025. Berdasarkan klasifikasi Guru Markets, organisasi DraftKings Inc. termasuk dalam subkategori Leisure Rates, 28 perusahaan terlibat dalam analisis. Cari solusi pada pesanan di akhir video ini. Hasil untuk perusahaan yang dimaksud, minus 8,5 dari 10 poin. Hasil rata-rata untuk subkategori tersebut adalah minus 0,3 poin. Jika Anda melihatnya dari perspektif yang sangat luas, dalam pasar as secara keseluruhan, Anda dapat melihat bahwa hasil rata-rata untuk pasar saham as secara keseluruhan adalah 1,8 poin. Terhadap peringkat minus 8,5 poin untuk DraftKings Inc. Membandingkan dinamika harga saham perusahaan DraftKings Inc. dan subkategori berbagi. Kita akan melihat bahwa selama 12 bulan terakhir saham DraftKings Inc. menunjukkan dinamika sebesar 13,8%. 37,6% menentang perubahan harga dalam subkategori tersebut. Kapitalisasi pasar perusahaan DraftKings Inc. bernilai 38,13 miliar dolar. Kapitalisasi pasar subkategori ini adalah 181 miliar dolar. Nilai buku perusahaan adalah 0,84 miliar dolar. Dengan kapitalisasi subkategori sebesar 30 miliar dolar. Setelah membandingkan saham di bursa dan nilai buku, kita melihat hal berikut. Bagian yang ditempati DraftKings Inc. pada subkategori dalam hal penilaian kapitalisasi pasar adalah 21,095%. Nilai buku adalah 2,85%. Evaluasi pangsa pasar perusahaan dan kapitalisasi neraca subkategori, buruk, minus 1 poin. Kewajiban keuangan perusahaan berjumlah 1,855 miliar dolar. Rasio utang terhadap nilai buku adalah 220% dari ekuitas perusahaan. Penilaian tingkat kewajiban keuangan perusahaan, sangat buruk, minus 2 poin. Rasio harga pasar terhadap laba perusahaan adalah 0. Rata-rata dalam subkategori tersebut adalah 75,3. Evaluasi rasio harga saham terhadap laba perusahaan dibandingkan dengan organisasi dalam subkategori, sangat buruk, minus 2 poin. Laba selama 12 bulan terakhir minus 398 juta dolar. Laba masa depan untuk 12 bulan berikutnya diperkirakan sementara sebesar 1.265 juta dolar. Penilaian indikator laba masa depan yang diharapkan dibandingkan dengan perusahaan dalam subkategori, lumayan, 0 poin. Rasio nilai terhadap pendapatan perusahaan adalah 7,6. Rata-rata untuk subkategori adalah 2,4. Evaluasi rasio harga pasar terhadap pendapatan dibandingkan dengan indikator dalam subkategori, buruk, minus 1 poin. Pendapatan selama 12 bulan terakhir adalah 5.000 juta dolar. Pendapatan ke depan untuk 12 bulan berikutnya tidak diketahui. Evaluasi indikator proyeksi pendapatan masa depan dibandingkan dengan indikator dalam subkategori, buruk, minus 1 poin. Marine penjualan minus 8%, dengan rata-rata untuk subkategori sebesar 3,1%. Penilaian marginalitas dibandingkan dengan indikator dalam subkategori, Tolet, minus 0,5 poin. Porsi perusahaan terhadap jumlah karyawan pada subkategori tersebut sebesar 1,987%. Jumlah ini 962% lebih rendah dari pangsa kapitalisasi pasar.
Jumlah modal per karyawan perusahaan adalah sebesar $7.479.000. Sementara pada subkategori ada $704.000. Penilaian jumlah modal per karyawan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori, lumayan, 0 poin. Laba perusahaan per karyawan adalah minus $78.100.000. Rata-rata untuk subkategori adalah $9.400.000. Evaluasi laba per karyawan individu dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori, tolet, minus 0,5 poin. Pendapatan perusahaan per karyawan adalah $981.000. Subkategori, $299.000. Evaluasi pendapatan per karyawan perusahaan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori, tolet, minus 0,5 poin. Posisi short saham adalah 5,4%, dibandingkan dengan rata-rata untuk subkategori sebesar 4,6%. Indikator RSI 14 menunjukkan tingkat 71% untuk perusahaan DraftKings Inc. Pada subkategori, tingkat RSI 14, sekitar 66%. Nilai saham perusahaan yang sebenarnya adalah sekitar $42,9. Target harga konsensus untuk saham perusahaan adalah sekitar $52,99. Mari kita lihat tabel pesanan yang tersedia untuk Anda, tautannya ada di komentar yang disematkan. Tabel pesanan berisi semua keputusan yang dibuat pada musim tertentu oleh Sistem Informasi Evaluasi Stok, Guru Markets. Akses ke tabel pesanan gratis dan terbuka, tautan di komentar yang disematkan. Sebagai akibat dari penilaian saham perusahaan DraftKings Inc. Sistem informasi dan referensi penilaian Guru Markets keputusan berikut telah dibuat. Buka perdagangan jual pada $42,89. Kesepakatan dibuka karena fakta bahwa perusahaan tersebut memiliki valuasi yang cukup rendah. Penilaian organisasi dilakukan dengan menggunakan model penilaian, indeks AKIM. Take profit ditetapkan pada 29,73. Stop loss ditetapkan pada 56,05. Jika order tidak ditutup oleh take profit atau stop loss, maka order akan otomatis ditutup pada akhir sesi trading tanggal 31 Juli 2025. Atau pada hari perdagangan terakhir sebelum tanggal yang ditentukan. Jantung, MCRI, adalah order beli utama. Video untuk pesanan utama sudah dipublikasikan di saluran ini. Jika terjadi penutupan salah satu order utama atau order penyeimbang, pesanan lain ditetapkan pada harga terakhir. Terima kasih kepada Anda semua yang telah menonton video ini dan telah menggunakan sistem informasi dan referensi dari Guru Markets.